melayani masyarakat, melayani debitur dengan sepenuh hati, Pak. Karena tentunya kalau misalkan kita setengah-setengah cuman pemberian kredit tidak di maintenance, itu akan ya setelah minjem ya udah biarin aja, yang penting mereka tercukupi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi untuk rekan-rekan suara pemerintah di seluruh Indonesia. Spesial interview kali ini kita masih akan mengulas tentang perkembangan Bank Perkreditan Rakyat di seluruh Indonesia. Di mana BPR saat ini berkembang sangat pesat, ada 1.500 lebih BPR di seluruh Indonesia, dan perannya ternyata itu sangat penting karena bisa membantu dalam menyokong membangun kesejahteraan perekonomian masyarakat, khususnya di masyarakat daerah. Kali ini kita akan wawancara dengan salah satu bank perkreditan rakyat terbaik yang kemarin juga baru mendapatkan penghargaan dari media suara pemerintah.id dan Trust Info Indonesia, yaitu penghargaan Indonesia BPR Brand Award 2021. Selamat kepada BPR Sinar Mas Pelita, dan kami sudah mengundang Direktur Utama dari Bank Perkreditan Rakyat Sinar Mas Pelita, yaitu Bapak Andri Masjani. Kita akan ngobrol-ngobrol nanti ke depan, kita akan mengulas tentang seperti apa BPR Sinar Mas Pelita. Dan sudah hadir pula Bapak Arif Munajat sebagai pemimpin umum suara pemerintah.id, yang nanti juga kita akan berbincang-bincang tentang perkembangan Bank Perkreditan Rakyat di seluruh Indonesia. Sebelumnya saya ingin menyapa Pak Arif Munajat. Mungkin ada yang ingin disampaikan sebelum kita memulai wawancara. Silakan Pak Arif. Iya, unmute Pak. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak Andri dan Mas Ahmad. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Sedikit sih informasi dari saya bahwa kita dari suara pemerintah selalu mensupport, selalu mendukung aktivitas berbagai elemen-elemen yang berkontribusi terhadap rakyat Indonesia. Artinya dari namanya yang kita pilih menjadi suara pemerintah.id, tentunya kita semua mengajak elemen masyarakat untuk sama-sama untuk membangun Indonesia berkontribusi lebih. Salah satunya adalah dengan event wording kemarin, yaitu Indonesia BPR Brand Award. Harapan kami dari suara pemerintah.id bersama rekan partner kerjasama kami yang meriset event tersebut adalah mensupport, mendukung, menumbuh, dan mengembangkan industri BPR di Indonesia. Besar harapan kami teman-teman akan semakin banyak yang join, karena beberapa aktivitas yang kita lakukan memiliki uniqueness. Selain ada, seperti yang tadi Bapak Andri katakan, bahwa selain prestasi yang dimiliki oleh BPR tersebut yang kita sampaikan, yang kita nilai, tetapi kita juga memboosting prestasi-prestasi tersebut menjadi sesuatu yang mempunyai nilai. Artinya teman-teman di BPL selain prestasinya yang diukur, tetapi prestasi tersebut disuarakan, diboosting ke seluruh Indonesia melalui aktivitas-aktivitas media online atau PR rilis yang kita lakukan. Dan di lain sisi juga ada beberapa hal setelah event seperti yang Bapak ketahui saat ini, kita melakukan aktivitas wawancara melalui channel Zoom yang nanti juga akan diposting di YouTube, yang kita juga sebarluaskan di berbagai channel. Seperti itu dari kami, suara pemerintah sendiri, suara pemerintah.id sendiri, juga ada agensi, yaitu Media Aids Indonesia. Media Aids Indonesia ini lebih kepada agensi, jadi kami memperlakukan pemerintah dan sektor-sektor lainnya seperti brand. Yang kami bahas adalah prestasinya, yang kami bahas adalah inovasinya, yang kami bahas adalah sesuatu hal pertumbuhan yang positif. Artinya kita memiliki di Indonesia, di Media Aids Indonesia memiliki tools. Bapak nanti bisa lihat Pak Andri di portal mediaaids.id berbagai hal tools yang kita miliki, berbagai divisi. Salah satunya yang mungkin Bapak rasakan, yang sudah dirasakan adalah divisi PR media release. Kita juga memiliki kompetisi digital competition melalui lomba foto, lomba video YouTube, dan lomba Instagram, dan lain-lainnya.
dan event organized. Tentunya harapannya bahwa Suara Pemerintah.id bersama Media Indonesia memberikan kontribusi, membangun dan menumbuhkan semua elemen yang berkontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan rakyat Indonesia. Demikian dari saya, biar tidak terlalu banyak, nanti saya terlalu banyak ngecap, karena harapan saya bahwa ini menjadi sesuatu yang lebih baik buat masyarakat Indonesia. Demikian Mas Rahmat, monggo Mas Rahmat di-handle kembali, karena saya sudah memaparkan siapa Suara Pemerintah.id dan kami memiliki Media Aids Indonesia. Silakan Mas Rahmat. Terima kasih Pak Arif Munajat. Mungkin untuk lebih kenalnya sebelum kita wawancara juga dengan BPR Sinarmas, kita bahas BPR Sinarmas, kita saksikan dulu mengenai video profil Suara Pemerintah.id supaya kita semakin mengenal dengan media ini, karena media ini memiliki visi yang cukup berbeda dan dari media-media yang lain, supaya kita semua lebih mengenal tentang seperti apa media Suara Pemerintah.id ini. Mungkin Pak Andri Masjani, nanti kita lihat dulu mungkin Pak ya, kita saksikan dulu video profil Suara Pemerintah. Silakan Mas Bagas. Tadi kita sudah saksikan video profil Suara Pemerintah, jadi kita bisa simak lebih lanjut mengenai seperti apa profil Suara Pemerintah, bisa dilihat di YouTube Suara Pemerintah TV. Kita lanjut ke interview untuk wawancara tentang perkembangan Bank Perkreditan Rakyat, yaitu BPR Sinarmas Pelita bersama Bapak Andri Masjani. Mungkin Bapak Andri silakan untuk berkenalan dan menyapa rekan-rekan super Suara Pemerintah TV di seluruh Indonesia. Berkenalan, menyapa, kemudian sedikit menceritakan tentang seperti apa profil BPR Sinarmas Pelita, perkembangannya seperti apa, dan seperti apa kemarin waktu mendapatkan penghargaan Indonesia BPR 2021 juga diceritakan. Silakan Pak Andri untuk berkenalan dengan rekan-rekan Suara Pemerintah TV di seluruh Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Pak Arif selaku pimpinan redaksi Suara Pemerintah.id, yang saya hormati Pak Rahmat selaku pimpinan Trust and CEO, dan saya yang hormati semua yang hadir di kesempatan ini. Terima kasih Suara Pemerintah dan Trans CEO yang telah melakukan penghargaan BPR 2021. Di dalam hal ini kami dari BPR Sinarmas Pelita sangat berterima kasih kepada Suara Pemerintah.id dan dalam hal ini Trans CEO yang telah mengadakan penghargaan tersebut. Alhamdulillah kami dari BPR Sinarmas Pelita sangat mensupport acara tersebut karena memang penghargaan ini sangat luar biasa. Penghargaan ini sangat istimewa buat kami karena di tahun 2021 ini di masa pandemi BPR Sinarmas Pelita bisa mempersembahkan suatu penghargaan yang sangat luar biasa ini. Dan memang penghargaan ini tentunya kami besar oleh masyarakat dan kami besar oleh mitra UMKM khususnya di wilayah Jawa Barat. Kami sangat mengapresiasi dan sangat mengutamakan terhadap pelayanan nasabah terutama. Dan dalam hal ini kepuasan nasabah sangat kami utamakan bahwa sesuai visi dan misi BPR Sinarmas Pelita, yaitu menjadi BPR terbaik, tangguh, terpercaya yang mengutamakan pelayanan nasabah. Dan mudah-mudahan momen-momen ini, penghargaan ini bisa terus kita jaga tentunya oleh kami sendiri selaku lembaga jasa keuangan yang memang salah satu fungsinya adalah melayani masyarakat khususnya di jasa perbankan. Dan itu tentunya kita sudah 30 tahun berdiri. Dari tahun 90 ini memang tidak begitu istimewa mungkin untuk BPR ataupun mungkin, tapi buat kami ini sangat luar biasa. Dan ini penghargaan yang pertama mungkin ya untuk di
BPR Award 2021. Kami juga PPR Sinar Mas Pelita pernah meraih Infobank mungkin 3 tahun berturut-turut dari sisi kinerja 2017, 2018, dan 2019. Dan sekarang mungkin di tahun 2021 kita mendapatkan penghargaan yang sangat luar biasa ini. Dan tentunya BPR Sinar Mas Pelita dari tahun 90 ini terus berkembang. Tentunya pada tahun 2008 ini baru pertama kali kita mempunyai cabang, 1 kantor pusat dan 1 cabang. Dan di tahun 2019 kita merger atau bergabung dengan BPR lainnya, tentunya mempunyai perkembangan jaringan yang lebih luas lagi. Tadinya mungkin cuman sekitar di Bandung Raya. Namun dalam hal ini setelah 2019 kita mempunyai jaringan kantor di seluruh Jawa Barat, yaitu mempunyai 1 kantor pusat, 23 cabang, dan 3 kantor kas. Ini yang mungkin akan terus kita kembangkan dan mudah-mudahan respon dari masyarakat, khususnya masyarakat Jawa Barat yang belum tersentuh oleh BPR atau perbankan bisa kita layani. Dan mudah-mudahan BPR Sinar Mas Pelita bisa tetap menjadi idola masyarakat, khususnya di Jawa Barat. Amin. Selain itu, kami juga memprioritaskan beberapa debitur yang memang kesulitan untuk mencari modal ya. Dan mudah-mudahan kita bisa bantu dalam hal ini melalui pinjaman kredit yang sangat ringan. Selain itu, BPR Sinar Mas Pelita juga bisa melayani masyarakat yang akan membayar beberapa angsuran ya, baik itu angsuran kredit finance, baik itu pembayaran listrik, baik itu pembayaran BPJS ataupun mentop up OPPO ya dalam hal ini. Dan mudah-mudahan ini bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat. Tentunya sekali lagi saya selaku Direktur Utama PT BPR Sinar Mas Pelita sangat berterima kasih kepada Pak Arif dan Pak Rahmat mungkin yang telah melakukan acara ini. Semoga Trans CEO dan Suara Pemerintah ini menjadi media yang mungkin sangat diminati oleh masyarakat karena sekarang mungkin era digitalisasi, dan mudah-mudahan Suara Pemerintah dan Trans CEO Indonesia ini bisa jadi pemberitaan digital yang terdepan, terkini, dan terpercaya. Kami juga dari BPR sesuai dengan motonya, mari maju bersama kami, Pak. Dan mudah-mudahan medianya juga maju, BPR-nya juga maju, nasabahnya dan konsumen semuanya maju. Terima kasih. Amin, mungkin dari ya Allah. kami itu, dan kita saling mendoakan, dan mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu, Pak. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Andri Masjani. Tadi sedikit diulas mengenai penghargaan Indonesia BPR Brand Award yang kita laksanakan hari Jumat yang lalu, tanggal 28 Mei 2021. Kita anugerahkan penghargaan tersebut kepada BPR Sinar Mas Pelita karena dinilai sebagai salah satu BPR terbaik di Jawa Barat yang memiliki kinerja yang positif, juga sudah berhasil membangun branding hingga bisa menjadi salah satu perbankan yang dipercaya oleh masyarakat, digunakan oleh masyarakat dengan asetnya yang terus bertambah, dan juga nasabah yang terus tingkat kepercayaannya, loyalitasnya kepada BPR Sinar Mas ini semakin meningkat. Pak Andri Masjani, izinkan kami mungkin memutar lagi untuk video Achiever kemarin untuk kita sedikit memori saja, supaya masyarakat juga bisa lebih tahu. Nanti mungkin videonya bisa kita share sama-sama, kita publish ke masyarakat. Silakan Mas Bagas, mungkin bisa diputar video Achiever Suara Sinar Mas Pelita waktu mendapatkan penghargaan kemarin. Baiklah hadirin sekalian, dan kini tibalah saatnya acara penganugerahan Indonesia BPR Brand Award 2021. Untuk itu diharapkan kepada seluruh pemenang agar standby di depan kamera dan mempersiapkan piagamnya masing-masing.
Lalu siapa sajakah perusahaan-perusahaan bank pekreditan rakyat yang berhasil meraih Indonesia BPR Brand Award 2021? Berikut videonya. BPR Sinarmas Pelita merupakan bank perkreditan rakyat yang berkantor pusat di Bandung dengan jaringan cabang yang tersebar di berbagai wilayah di Jawa Barat. Berdiri sejak tahun 1990, BPR Sinarmas Pelita terus berkembang dan semakin dipercaya masyarakat. Kehadiran BPR Sinarmas Pelita menjadi solusi bagi masyarakat kecil dalam membangun kesejahteraan ekonomi. Melalui jasa perbankan yang diberikan, baik berupa kredit pembiayaan usaha, tabungan, dan deposito, BPR Sinarmas Pelita telah membantu ribuan nasabahnya dalam meningkatkan taraf hidup. BPR Sinarmas Pelita memiliki visi untuk menjadi BPR terbaik, tangguh, mandiri, dan terpercaya yang selalu mengutamakan kepuasan nasabah. Demi mengoptimalkan pelayanan dalam membantu masyarakat kecil, BPR Sinarmas telah berkonsolidasi dengan beberapa BPR lainnya di Jawa Barat. Kini, BPR Sinarmas Pelita telah memiliki jaringan 1 kantor pusat, 22 kantor cabang, dan 3 kantor kas yang tersebar di berbagai wilayah di Jawa Barat. Berdasarkan laporan keuangan yang terpublikasi di website Otoritas Jasa Keuangan, hingga Desember 2020, BPR Sinarmas Pelita telah mencatatkan aset hingga lebih dari 271 miliar rupiah dengan pencapaian profit lebih dari 16 miliar rupiah. Inilah peraih Indonesia BPR Brand Award 2021, pemenang top 10 di Provinsi Jawa Barat, PT Bank Perkreditan Rakyat Sinarmas Pelita. Baik, untuk itu kami turut mengundang kepada Bapak Basuki Andri Masyani SSCRBD selaku Direktur Utama PT BPR Sinarmas Pelita. Kami persilakan untuk memberikan speech terlebih dahulu. Saya ucapkan terima kasih kepada Indonesia BPR Award yang telah menyelenggarakan dan Trust and CEO yang telah menyelenggarakan acara Indonesia BPR Award tahun 2021. Alhamdulillah pada kesempatan penghargaan ini untuk semua kantor cabang dan seluruh karyawan-karyawati PT BPR Sinarmas Pelita. Semoga ini menjadi motivasi buat kita semua menjadikan brand BPR Sinarmas Pelita tentunya dikenal oleh seluruh lapisan masyarakat di Jawa Barat. Semangat! Oke, saya ucapkan selamat buat PT BPR Sinarmas Pelita telah meraih penghargaan Indonesia BPR Brand Award pada tahun ini, tahun 2021. Terima kasih Bapak Andri Masyani selaku Direktur Utama PT BPR Sinarmas Pelita yang sudah menerima penghargaan ini. Kami berharap penghargaan ini semakin memberikan motivasi. Semoga BPR Pelita semakin maju dan memberikan kontribusi yang besar bagi masyarakat, khususnya masyarakat di Jawa Barat. Saya ucapkan selamat atas peraih Indonesia BPR Brand Award untuk PT BPR Sinarmas Pelita sebagai top 10 di Provinsi Jawa Barat. Terima kasih. Ya baik Bapak, boleh kita akan abadikan foto bersama terlebih dahulu dan saya akan mulai menghitung dari 3, 2, 1. Terima kasih banyak Bapak. Ya, sekali lagi kami ucapkan selamat untuk BPR Sinarmas. Ya, mudah-mudahan penghargaan ini jadi motivasi untuk semakin baik, semakin bagus perkembangannya, kinerjanya juga semakin dipercaya oleh masyarakat. Kami ingin minta komentar sedikit nih dari Pak Andri mengenai penghargaan kemarin. Seperti apa Pak? Apa ada efeknya nggak terhadap BPR? Bagaimana BPR melihat penghargaan ini? Apakah ini juga menjadi satu motivasi untuk BPR Sinarmas Pelita dalam berkembang lagi, atau justru menjadi satu evaluasi di mana saja yang perlu diperbaiki oleh BPR Sinarmas sehingga semakin dipercaya di ranah publik, semakin dipercaya oleh masyarakat khususnya di Jawa Barat. Silakan Pak komentarnya mengenai penghargaan kemarin. Ya. Terima kasih Pak Rahmat.
Jadi atas penghargaan ini seluruh karyawan, karyawati, pengurus, termasuk juga owner atau pemilik sangat bersyukur sekali karena penghargaan ini tadi katakan saya bilang ini sangat luar biasa dan istimewa. Karena tentunya kita besar dari semua karyawan-karyawati dan dari semua debitur kami. Dan ini kita juga sudah publikasikan dari suarapemerintah.id melalui website, dan memang seluruh lapisan masyarakat, terutama yang sudah menjadi debitur BPR Sinarmas Pelita, ke call center mungkin sudah mengucapkan mengucapkan selamat kepada BPR Sinarmas Pelita atas penghargaan ini, termasuk juga para pemegang saham. Dan tentunya ini tadi menjadi motivasi kami agar kami bisa tetap bertahan, bisa tetap bersaing tentunya dengan layanan yang ada baik dari sisi kredit, tabungan, simpanan deposito, dan layanan payment online bank, yaitu melalui tadi yang sudah sebutkan pembayaran listrik, telepon, air, tiket, dan mudah-mudahan ini kita bisa tetap terus bersaing dan melayani masyarakat khususnya yang ada dengan SDM yang memang kita terus setiap bulan, setiap semester, setiap tahun kita evaluasikan apa kekurangan kami, apa kelemahan kami, dan apa peluang yang akan kami ambil, termasuk strategi bisnis yang akan ke depan kita ambil. Nah, salah satunya di masa pandemi ini kita melayani masyarakat melalui pelayanan online langsung. Jadi nasabah tidak harus datang ke kantor, sudah bisa menikmati layanan. Baik itu layanan kredit, layanan simpanan tabungan deposito, layanan pembayaran lainnya. Jadi cukup mengklik www.bprsinarmaspelita.com. Itu semuanya bisa bisa mudah oleh masyarakat, tinggal masuk ke aplikasi tersebut. Dan mudah-mudahan ini seterusnya BPR Sinarmas Pelita bisa mengembangkan khususnya di bisnis melalui digital atau melalui pelayanan online, dan ini memang salah satu target kami atau target rencana jangka pendek kami yang mungkin akan terus kita kembangkan, dan mudah-mudahan penghargaan ini ke depan BPR Sinarmas Pelita bisa mempertahankan dan mungkin akan lebih jauh lebih baik lagi dari tahun ini. Dan mudah-mudahan itu bisa salah satunya karena kita badan hukumnya PT, bahwa sebesar-besarnya harus berorientasi terhadap profit selain pelayanan nasabah. Itu adalah visi misi kami. Mungkin itu Pak Rahmat, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau saya baca visinya ini memang tepat sekali, cuma memang perlu ada gambaran. Kalau saya baca visinya, BPR Sinarmas Pelita menjadi BPR terbaik, tangguh, mandiri, dan terpercaya yang selalu mengutamakan kepuasan nasabah. Pertama, kalau saya melihatnya menganalisis menjadi BPR terbaik, artinya dia memang siap untuk bersaing dengan BPR lain. Karena kalau saya lihat juga di Bandung ini atau di Jawa Barat, itu banyak sekali BPR juga persaingannya cukup ketat karena Bandung ini termasuk kota yang maju. Kemudian menjadi BPR yang tangguh, tentunya tangguh dalam hal menghadapi berbagai kondisi. Dia bisa adaptasi, bisa adaptif, terutama berbagai tantangan yang saat ini masih kita hadapi, juga ada tantangan pandemi. Belum lagi kita dituntut untuk adaptif terhadap era digitalisasi, industri 4.0 dan sebagainya. Kemudian menjadi bank mandiri tentu ya ini kita melihat kalau BPR Sinarmas ini kemarin juga baru merger ya, karena memang banyak sekali POJK yang muncul sebagai sebuah persyaratan supaya BPR yang ada ini bisa mandiri dengan batasan-batasan aset, juga dengan persyaratan manajerial dan sebagainya. Kemudian menjadi bank yang terpercaya. Nah ini yang terpercaya adalah, saya pikir, hal yang paling penting, karena
apapun yang dihadapi oleh BPR, kondisi seperti apapun, ketika dia bisa membangun kepercayaan dengan nasabah akan tetap loyal dan dia akan tetap percaya dan menggunakan berbagai layanan yang ada di BPR Sinarmas. Nah, dari visi-visi tersebut sebenarnya ingin saya tanyakan hal terakhir tadi, Pak. Membangun menjadi bank yang terpercaya. Seperti apa sih BPR Sinarmas Pelita ini membangun rasa percaya terhadap nasabah, sehingga kalau saya lihat juga memang kayaknya nasabahnya bertambah terus dan nasabah pun loyalitas gitu. Loyalnya sangat tinggi terhadap BPR Sinarmas. Nah, gimana Pak gambarannya BPR Sinarmas membangun rasa kepercayaan dari publik, dari masyarakat, khususnya di Jawa Barat dan di Kota Bandung, Pak? Silakan, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Bahwa benar sesuai visi misi kami bahwa menjadi BPR terbaik, tangguh, terpercaya, yang selalu mengutamakan kebutuhan nasabah. Bahwa terbaik, ya kami memang harus yang terbaik, Pak. Kalau misalkan tidak ada cita-cita ke yang terbaik, ya itu mustahil suatu misi akan tercapai. Tangguh dalam artian tadi kita di berbagai musim, berbagai berbagai situasi kita harus tetap tangguh. Dalam hal ini contoh pada saat masa pandemi, yang lain mungkin gulung tikar, yang lain mungkin ditutup sama otoritas, kita malah menambah cabang. Alhamdulillah, mungkin itu tentunya tadi dari kepercayaan masyarakat. Kepercayaan yang seperti apa yang kita bina? Kepercayaan tadi kita harus selalu mengutamakan pelayanan yang terus kontinu, baik pada saat pemberian kredit, pada saat penerimaan aplikasi, pada saat pemantauan setelah usahanya berjalan, termasuk juga nanti pada saat dia membutuhkan kembali. Bahkan ada beberapa debitur kami yang mungkin anaknya dibiayai dari SD, sudah SMP, SMA, bahkan sekarang sudah kerja, Pak. Dan itu orang tuanya sangat berterima kasih karena dibesarkan oleh BPR Sinarmas Pelita. Itu yang menjadi BPR Sinarmas Pelita bisa terus dipercaya oleh masyarakat. Dan tentunya memang itu tidak mudah, Pak. Karena memang saya bekerja juga dari tahun 2007 sampai sekarang, itu kunci kami adalah memaintain nasabah, melayani masyarakat, melayani debitur dengan sepenuh hati, Pak. Karena tentunya kalau misalkan kita setengah-setengah cuman pemberian kredit tidak di maintenance, itu akan ya setelah minjem ya udah biarin aja, penting mereka tercukupi. Namun dalam hal ini kita ada rasa empati kepada masyarakat yang memang setelah dibantu mudah-mudahan bisa bermanfaat apa yang telah diterima oleh mereka, baik itu untuk pendidikan, baik itu untuk modal usaha, dan mungkin pada saat akad juga mudah-mudahan ini menjadi keberkahan buat keluarganya, keberkahan buat usahanya, dan keberkahan buat BPR-nya. Itu yang selalu kami utarakan pada saat akad. Dan ini mudah-mudahan, karena tentunya karena kami selalu beranggapan bahwa selain usaha itu harus dibarengi dengan doa, Pak. Jujur aja. Dan itu sangat luar biasa, kekuatan doa itu menjadi memberikan kontribusi yang sangat lumayan juga buat kita semua. Dan mudah-mudahan juga tadi dari yang terkerja sekarang debitur kita asalnya cuma 3.000, sekarang udah sekitar 9.000 lebih, 10.000 lah, 9.800-an lebih. Dan mudah-mudahan di tahun 2021 ini belum berakhir, mudah-mudahan bisa terus melayani masyarakat. Itu Pak Rahmat. Pak, ini kan kalau saya lihat tadi kan ada merger ya tahun 2019. Tentunya dengan merger ini BPR Sinarmas Pelita ini ya semakin kuatlah positioningnya di Jawa Barat, dan juga dengan perluasan penambahan kantor cabang, juga kantor kas di Jawa Barat, tentu masyarakat akan lebih mudah untuk mengakses BPR Sinarmas Pelita. Kalau saya tidak salah tadi ada sekarang ini 22 kantor cabang dan 3 kantor kas. Mungkin bisa dijelaskan lagi Pak mengenai mergernya dengan siapa saja, kemudian kantor cabang itu ada di mana saja, kantor kasnya ini di mana saja, dan pelayanannya seperti apa, supaya masyarakat juga lebih tahu, Pak, lebih kenal dengan BPR Sinarmas Pelita bersama dengan kantor-kantor cabangnya dan kantor kasnya. Silakan Pak.
Ya, terima kasih. Bahwa penggabungan merger ini BPR Sinarmas Pelita telah bergabung dengan beberapa BPR di Jawa Barat, salah satunya itu PT BPR Nauli Dana Raya di Subang, Jawa Barat, PT BPR Mustika Permai di Garut, PT BPR Saat Sentosa di Tasikmalaya, PT BPR Sehat Ekonomi di Pangandaran, PT BPR Sumber Ekonomi di Bogor, PT BPR Dipon Sejahtera di Cirebon, PT BPR Arta Mutiara di Bekasi, dan PT BPR Polinjaya di Karawang, Cikampek. Itu yang bergabung terhadap kita dan sudah mendapatkan persetujuan OJK nomor 155D03 tahun 2019 bahwa kita sudah legal, sudah resmi, dan setelah bergabung tadi kita mempunyai kantor cabang. Kantor pusatnya ada di Bandung, yaitu di Bandung Barat di Padalarang. Kantor cabang pertama kita ada di Kota Bandung. Kantor cabang kedua ada di Cimahi. Kantor cabang ketiga kita ada di Purwakarta. Kantor cabang keempat kita ada di Tambun, Bekasi. Kantor cabang kelima kita ada di Cikarang Selatan. Kantor cabang selanjutnya kita ada di Cikarang Barat. Kantor selanjutnya kita ada di Karawang. Kantor kita juga ada di Cikampek. Selanjutnya kita ada di Cipendei. Cipendei itu sebelum Subang. Nah, di Subang ada 2, salah satunya juga ada di daerah Pagaden. Dan selanjutnya kita ada di Bogor. Bogor juga ada 2, ada di Kota Bogornya dan ada di Cibinong. Selanjutnya kita ada di Cirebon. Cirebon itu ada 3, ada di Kelangenan kalau itu keluar dari Palimanan. Selanjutnya kita juga ada di kotanya itu di Tuparep, Jalan Tuparep. Kalau jalan-jalan ke Cirebon, silakan mampir, itu dekat Empal Gentong Haji Apud ya. Mas Rahmat sama Pak Arif kalau ke sana samping Haji Apud ada kantor kita di Tuparep. Kalau ke Cirebon Pak, silakan mangga mampir. Dan selanjutnya yang di Cirebon baru kita resmikan 2 bulan yang lalu ada di Sinang Laut, itu di kabupatennya yang arah ke Losari, Jawa Tengah. Dan selanjutnya kita juga ada di Garut. Di Garut kebetulan kita mempunyai 2 kantor kas, ada di Leles dan ada di Pakenjeng. Selanjutnya kita ada di Tasikmalaya ada 2, ada di Ciawi dan Mangkubumi. Kemudian kantor cabang kita juga ada di Ciamis. Lalu kita ada di Banjar dan di Pangandaran. Selanjutnya kantor kas kami yang ketiga ada di Cijulang ya, dekat Bandar Udara Pangandaran. Itu kantor-kantor cabang kami yang sudah ada di Jawa Barat, dan next mungkin mudah-mudahan di penghujung akhir tahun 2021 kita mempunyai jaringan cabang di Jawa Tengah, tapi yang berbatasan langsung di Jawa Barat itu rencanakan di Cilacap. Mudah-mudahan supportnya mungkin dari Transmedia dan NCO dan Suara Pemerintah bisa nanti mempublikasikannya ketika launching pembukaan kantor cabang, dan mungkin itu komitmen kami di RPB tahun 2021. Itu mungkin cabang-cabang kami di daerah Jawa Barat. Nah, setelah merger memang kita akan lebih mandiri, Pak. Kenapa? Mungkin kalau dulu sebelum bergabung dengan beberapa BPR di Jawa Barat, untuk kecukupan modal termasuk juga kecukupan operasional kita selalu bergantung terhadap owner atau pemilik, karena mungkin masyarakat belum mengenal BPR Sinarmas Pelita. Namun setelah merger banyak sekali memang mitra BPR juga yang sudah menyimpan dananya di kita untuk dibisniskannya kembali, karena memang kalau saya lihat perputaran sekarang kebutuhan dana di BPR Sinarmas Pelita untuk tahun ini mungkin sekitar 50 miliaran lebih, Pak. Dan mudah-mudahan itu bisa diputarkan, dan ini janji kami tidak meminta kepada owner atau pemilik, dan mudah-mudahan dari support masyarakat dan mudah-mudahan dari TANSIO dan Suara Pemerintah nanti bisa mendepositokan di kami, Pak. Kami sambil promosi nih, Pak. Mudah-mudahan apa yang telah didiskusikan kepada kami, baik itu tabungan atau deposito, bisa diamanahkan dan dikembangkan kepada masyarakat yang membutuhkan.
Dan tentunya selain itu karena untuk perkembangan kita harus berada di rating sehat, NPL-nya harus terjaga di bawah 5%, dan itu yang memang sangat agak memang harus ekstra ketat, baik itu dari analisanya, baik itu dari kemampuan bayar debitur, memang harus yang terbaik buat semuanya. Dan memang salah satu tujuan kami adalah tetap menjaga rating berada di rating sehat selain ke profit laba. Itu adalah tujuan kami. Mudah-mudahan ini bisa terus dijaga sampai beberapa tahun ke depan dan selanjutnya dan seterusnya mungkin sampai kemudian hari. Itu mungkin Pak Arif dan Pak Rahmat penjelasannya terkait BPR Sinarmas Pelita telah merger dengan BPR lainnya termasuk jaringan kantor. Mudah-mudahan masyarakat Jawa Barat bisa menikmatinya, dan mudah-mudahan bagi beberapa kota kabupaten yang belum, ada mungkin 6 ya, ada di Depok, Kuningan, Majalengka, Sukabumi, itu yang masih belum ya. Mudah-mudahan itu bisa di 5 tahun ke depan bisa terisi semua, Pak. Dan memang BPR Sinarmas Pelita setelah merger itu masuk BPR ketiga yang mempunyai modal inti lebih dari 50 miliar. Jatahnya itu 70 cabang, sekarang baru 24, 3 kantor kas, masih sekitar 56 cabang lagi. Kalau di support dananya mungkin dari suara pemerintah dan CEO itu akan terus bisa berkembang. Mungkin itu, terima kasih. Ya, siapa nanti kita bantu publikasi juga kalau memang ada. Kita juga ada ya istilahnya pelatihan untuk bisnis, membangun brand. Kita ada departemennya. Nanti kalau memang segala hal ya kita bisa kolaborasi, terutama ya di dalam hal publikasi. Nanti kirimkan saja kalau memang kayak ada kantor cabang yang baru dibuka atau ada kegiatan-kegiatan apa yang ingin di press release ingin dipublikasi, kita siap, nanti kita bantu publikasi untuk perkembangan BPR Sinarmas Pelita. Dari Pak Arif Munajat mungkin Pak, ada yang ingin ditanyakan, Pak, silakan Pak. Selamat siang nih Pak Andi. Sebenarnya apa sih Pak dari yang Bapak paparkan tadi, hal yang sangat konkret dan signifikan ketika terjadi penyebaran berbagai kantor cabang, berbagai kantor kas segala macam yang dirasakan masyarakat, dan bagaimana pola promosi yang dilakukan, mengingat pertama-tama sekali adalah adanya COVID ini tentunya kan banyaknya peralihan dari offline menjadi online. Bagaimana persiapan dari teman-teman di BPR? Yang pertama, dengan adanya harus ke online, artinya aktivitas digital, dan bagaimana masyarakat apakah sudah aware dengan aktivitas digital tersebut. Tentunya ketika kita ngomongin BPR menjadi ujung tombak perekonomian dari sisi perbankan, ada beberapa hal yang harus perlu diperhatikan oleh teman-teman BPR. Artinya tingkat kemampuan masyarakat merespon hal-hal yang berbau digital, karena nggak semua masyarakat mengenal digital. Dulu kami teringat bahwa banyak dari masyarakat secara edukasi dan budaya, mereka masih takut ke bank. Sampai akhirnya lambat laun sudah teman-teman atau masyarakat sudah mengenal bank, mereka ingin menggunakan jasa bank. Sekarang ada lagi nih, tantangan selanjutnya adalah mengenai COVID, adanya harus online, harus mengurangi tatap muka. Sejauh mana persiapan dari teman-teman di BPR dengan adanya harus online dan digital, dan bagaimana mengedukasi masyarakat, karena tantangan terbesar mengedukasi masyarakat mengenai hal-hal yang berbau digital juga menjadi sesuatu ya Pak ya, perlu effort besar ya. Karena apalagi kalau di daerah-daerah atau di pedesaan, jangankan untuk melakukan aktivitas secara online atau digital, untuk masuk ke bank aja kadang ada beberapa masyarakat yang takut. Saya malah pernah dengar bahwa ada beberapa daerah mereka menyimpan uang itu di bawah kasur. Seperti itu kan. Artinya bagaimana nih dari teman-teman di BPR melihat hal-hal yang saat ini dilakukan harus ke online. Tadi Bapak sudah mengatakan kunci dari keberhasilan BPR Sinarmas adalah engage-nya antara bank BPR tersebut dengan dengan nasabahnya.
Sampai ada yang bilang tadi Bapak katakan nggak mau nih nasabah ke kantor kalau nggak dilayani oleh orang yang dipercaya dari teman-teman BPL. Itu juga menjadi sesuatu ya Pak ya. Sebenarnya kan pelayanannya sama aja ya Pak ya. Ya, ya. Siapa aja, artinya mau si A, mau si B tetap dilayani dengan baik, dengan servis yang memuaskan. Ini menjadi tantangan juga ya Pak ya. Apalagi masuk ke digital, wah masyarakat di grassroots atau di daerah-daerah, apalagi nanti kalau nasabahnya bertani, mengedukasi mereka sendiri menjadi sesuatu Pak. Apakah ini sudah aktivitas penerapan digital ini sudah menjadi fokus atau menunggu dari level pengetahuan masyarakat? Artinya nunggu masyarakat itu sudah mengenal digital dulu atau dilakukan dahulu. Monggo Pak Andi. Oke, terima kasih Mas Arief. Jadi memang itu sudah kita persiapkan dari pada saat awal pandemi. Makanya mungkin launching kemarin ada pelayanan melalui website Pak, aplikasi melalui website, bahwa di situ pelayanan kredit, pelayanan simpanan, tabungan deposito termasuk juga dalam hal ini untuk pelayanan bisa melalui online. Nah, selain itu juga kita seluruh kantor cabang, termasuk kantor kas, mempunyai akun IG, akun FB, Twitter, dan mungkin itu bisa dinikmati oleh masyarakat. Selain itu juga karena notabene untuk masyarakat Jawa Barat, tentunya untuk yang wilayah timur untuk ke digital mungkin agak kurang. Kalau wilayah barat mungkin dari Cikampek, Kerawang ke Bekasi ke sana mungkin orang-orang atau pendidikannya karena tinggi, mungkin untuk era digital tidak usah diedukasi, mungkin mereka sudah banyak yang mengetahui ya. Namun dalam ini untuk yang wilayah timur tentunya karena notabene termasuk Tasikmalaya, Pangandaran, Banjar itu masih daerah memang yang memang kita harus sentuh langsung. Adapun mungkin ada beberapa kampung, ada beberapa mitra, ada beberapa instansi yang memang dalam hal ini masih tidak bisa membuka layanan tatap muka langsung. Kita mungkin tetap komunikasi by telepon, WA dan lain-lain. Jadi tetap mungkin tadi siapa dulu nih yang harus bukan edukasi ya, tadi masyarakat dulu atau misalkan BPR dulu yang akan nyamperin gitu kan. Kita sisinya jemput bola Pak. Kalau misalkan kita diam karena persaingan itu banyak. Selain persaingan layanan, persaingan suku bunga, di situ juga banyak kebijakan lain terhadap itu. Banyak di suku bunga, banyak juga pada saat pelunasan ini sekian, itu harus memang kita juga jeli ke sana. Karena kalau misalkan kita tidak lihat pesaing nasabah-nasabah kita juga akan diambil oleh yang lain. Termasuk sekarang mungkin kita ke PNS sertifikasi bisa juga diserempet oleh Bank Umum Pak. Karena batasan nomina itu tidak ada dengan Bank Umum kan. Baik BRI, Mandiri atau BJB nominal 5 juta pun mereka bisa memberikan limit kredit kan ke sana. Nah, kita kalau bersaing di digitalisasi termasuk kalau yang lain mungkin sudah ada ATM dan lain, itu makanya tetap kepuasan nasabah serta pelayanan yang tetap akan kita utamakan Pak. Termasuk dalam hal ini memang itu maintenance pada saat awal sampai ke akhir gitu kan, baik itu nasabahnya bermasalah ataupun lancar tetap kita maintenance. Itu mungkin yang memang kita utamakan. Karena memang setelah merger ini ada keunggulan tersendiri mungkin. Termasuk dengan penghargaan ini tingkat kepercayaan pasti akan tinggi. Jujur aja dengan adanya penghargaan ini mudah-mudahan ya BPR Sinarmas kita bisa di sisi kontribusi kinerjanya bisa agak meningkat, terutama di sisi simpanan terutama, karena yang sulit di BPR itu memang menghimpun dana Pak. Karena beda dengan Bank Umum, kalau Bank Umum nyimpen dana bisa ngambil begitu saja besoknya di ATM. Tapi kalau BPR tadi, tapi kita juga edukasi Pak, edukasi dengan seperti ini. Kalau di BPR mudah diambil, kalau di Bank Umum mudah diambil. Kalau di BPR nabung ya mending di BPR, jadi kan aman, nggak diambil-ambil. Kecuali memang darurat. Kalau megang ATM besok pun bisa diambil, beli apapun gampang. Kalau di BPR itu agak susah karena tidak ada aplikasi ATM. Walaupun memang sebenarnya untuk BPR Sinarmas kita karena udah masuk BPR ketiga, udah bisa dibukakan untuk aplikasi atau membuat ATM. Namun kita akan pelan-pelan Pak, karena memang merger ini baru 1,5 tahun dan mudah-mudahan di target kami 3 tahun kita sudah mempunyai ATM Pak.
dan insya Allah itu akan terus kita pantau di sisi kesiapannya. Mungkin itu Pak. Monggo Mas Rahmat, silakan. Ya, kalau tadi kita bicara produk nih Pak, sekarang tadi kan dijelaskan sedikit. Memang kalau BPR itu secara garis besar ya produknya ada produk tabungan, deposito, dan kredit pembiayaan untuk masyarakat. Tadi juga BPR ada yang melayani gitu berbagai macam pembayaran dan sebagainya gitu kan. Dan juga sudah mulai masuk ke ranah pembayaran ataupun segala hal yang berbasis digital. Nah, kalau bicara tentang produk ataupun layanan dari perbankan BPR Sinar Mas Pelita, ini dari segi inovasi nih Pak, kalau dari produk-produk itu apa sih yang inovasi atau program-program yang coba dihadirkan untuk supaya masyarakat lebih tertarik? Kalau kemarin saya baca sewawancara itu ada hadiah juga, ada fee juga dan sebagainya. Oh iya. Mungkin program-program yang apa saja sih yang dari sekian banyak layanan ini yang inovasinya dari BPR Sinar Mas Pelita, sehingga masyarakat juga semakin tertarik untuk bergabung dengan BPR Sinar Mas Pelita. Silakan Pak. Oke, terima kasih. Baik itu dari jasa layanan perbankan, kredit, tabungan, deposito, itu semuanya memang kita ada promosi tertentu, atau misalkan ada kebijakan-kebijakan tertentu di semua cabang kebijakan yang bersama Pak. Karena yang kita jaga tadi kepelayanan. Jadi setiap yang membawa debitur ke kita itu ada cashback tersendiri. Termasuk juga orang ketika memang membawa orang yang akan menyimpan di kita itu ada cashback atau hadiah ya. Baik itu pada saat penyimpanan ataupun pada saat dia ada hari raya ataupun ulang tahun, kita memintakan dengan seperti itu Pak. Jadi debitur atau deposan termasuk penabung yang prioritas kita akan prioritaskan, termasuk yang besar ya, atau dari instansi termasuk dari masyarakat biasa juga akan kita prioritaskan, karena memang itu yang terus kita terapkan di BPR Sinar Mas Pelita. Tentunya kalau misalkan digital terus lumayan, biayanya lumayan. Kalau melihat sekarang aset segini, kan beda dengan BPR kayak yang sudah besar itu di Jawa Barat, ada BPR KS, ada BPR Supra yang asetnya sudah hampir 1 triliun ya, hampir 1 triliun, itu mereka lebih benar-benar ke digital. Namun kalau dari sisi profit, jujur kalau misalkan lihat ROA dan ROE-nya hampir setengahnya di bawah kita. Itu kenapa BPR Sinar Mas Pelita bisa bertahan, karena tadi selain pelayanan ke masyarakat, kita juga memberikan hadiah pada saat awal, baik itu kredit atau tabungan deposito, atau misalkan pada saat hari-hari besar, tahun baru, termasuk pada saat dia ulang tahun, kita akan memainkan seperti itu. Jadi kekeluargaannya sangat erat, tapi tetap kita jaga dan penerapan tata kelola yang baik, yang baik-baik, yang jelek-jelek. Kita tidak mempublikasikan menjelek-jelekan. Kalau misalkan memang ini bisa diterima oleh kita, bisa dibiayai oleh kita akan prioritaskan. Mungkin itu Mas Rahmat. Ya. Ini mungkin yang terakhir ya Pak. Itu bukan terakhir. Kita sih inginnya ya diskusi lebih panjang, cuma karena kita terbatas oleh waktu juga. Ya kita berharap mudah-mudahan nanti kita bisa silaturahmi lah, kita bisa main ke BPR Sinar Mas Pelita, kita bisa ngopi-ngopi bareng sambil kita bicarakan gimana caranya kita mengembangkan BPR supaya masyarakat lebih banyak yang terbantu gitu Pak ya. Karena ya, kalau kita melihat BPR ini satu perbankan tapi kedekatan dengan masyarakat itu berbeda dengan pada bank umum, bank besar dan lain sebagainya. Karena kebanyakan kalau saya wawancara dengan BPR lain tuh mereka membangun kedekatan dengan nasabah itu ya berbeda lah gitu. Kayak kalau misalkan dengan bank umum, masyarakat tuh terkadang tanggung, takut karena terlalu banyak formalitas, birokrasi dan sebagainya. Tapi BPR yang ada ini itu benar-benar kayak kebanyakan mereka kekeluargaan dengan nasabah gitu. Jadi mungkin
terakhir atau nanti mungkin juga ada yang disampaikan lagi dengan Pak Arief. Nah, saya ingin Pak Andri ini menyampaikan pesan-pesan ataupun ajakan ataupun apalah gitu kepada nasabah, baik nasabah yang belum bergabung atau mungkin dia ada juga yang ragu dengan ingin bergabung dengan BPR ataupun terhadap nasabah yang memang sudah bergabung supaya mereka semakin loyal dengan Sinar Mas Pelita. Silakan Pak, pesannya untuk para nasabah yang ingin disampaikan kepada mereka. Oke. Terima kasih Mas Rahmat. Mungkin untuk para debitur kami BPR Sinar Mas Pelita, para penabung, para depositan kami yang sudah bergabung terhadap BPR Sinar Mas Pelita memberikan kontribusi yang sangat besar. Saya ucapkan terima kasih karena kami tentunya besar dari masyarakat. Kami beranjak dari masyarakat dan besar sekarang sampai berhasil meraih penghargaan BPR Award tahun 2021 ini dari masyarakat. Memang BPR ini kalau misalkan dibandingkan dengan umum sangat jauh berbeda, baik dari sisi pelayanan, baik dari sisi kenikmatan yang bisa dinikmati atau bisa diakses oleh masyarakat. Namun BPR Sinar Mas Pelita atau BPR di seluruh Indonesia simpanannya tetap aman, bisa dijamin oleh lembaga penjamin simpanan yaitu LPS. Karena setiap BPR yang berada di bawah Otoritas Jasa Keuangan dengan Bank Indonesia tentunya sudah ikut dan bergabung dan terdaftar sebagai anggota lembaga di lembaga penjamin simpanan LPS. Termasuk juga apabila ada yang belum bergabung, mari bergabung dengan BPR Sinar Mas Pelita karena tentunya dengan bergabung dengan BPR Sinar Mas Pelita dipastikan keberkahan serta kemajuan sesuai dengan moto kami. Mari maju bersama kami, mudah-mudahan usaha Anda semua semakin maju dan berkembang selamanya. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekali lagi, BPR Sinar Mas Pelita tidak sendiri karena memang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan selain itu juga simpanannya tadi sekali lagi bahwa BPR Sinar Mas Pelita sudah terdaftar sebagai anggota di lembaga penjamin simpanan. Simpanan ada dijamin sampai dengan 2 miliar per rekening, gitu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arief Munajat mungkin ada yang mau disampaikan Pak. Silakan untuk closing. Oke. Kalau saya melihat bahwa memang untuk teman-teman di industri BPR sendiri adalah kunci keberhasilan dan strateginya, kalau boleh saya simpulkan nih Pak Andi, adalah bagaimana mempunyai program atau mempunyai aktivitas salesmanship dengan ujung tombak yang saling kekeluargaan, ujung tombak yang saling mengikat satu sama lain, memperlakukan mereka secara personal. Di sisi lain juga selalu menanamkan rasa percayaan terhadap antara nasabah dengan BPR-nya. Semoga teman-teman baik itu nasabah maupun di BPR semakin dapat meningkatkan pertumbuhannya, semakin dapat meningkatkan aktivitas digitalnya, yang satu sama lain sudah mengerti atau sudah teredukasi. Karena jangan sampai juga kita berpikir telur sama ayam duluan mana. Artinya memang juga semuanya itu bisa dilakukan tentunya dengan persiapan yang matang ya Pak Andri ya. Persiapan dari segi finansial, persiapan dari segi SDM, dan tentunya jangan lupa persiapan masyarakat sudah bisa menerima belum dengan digital tersebut ya Pak Andri. Ya. Karena apapun yang dilakukan oleh teman-teman di BPR, kalau masyarakatnya nggak siap ya sami mawon ya Pak ya. Sama aja ya. Artinya tidak bisa dilakukan juga ya kan. Ya. Semoga itu kedepannya kita semua dapat tumbuh dan berkembang. Dan saya Andri bisa nanti di kolom chat untuk bertukar nomor handphone agar kita terhubung, bisa selalu nanti kedepannya bisa melakukan aktivitas secara offline. Ya. Demikian kalau dari saya, semoga semuanya dapat tumbuh dan berkembang, baik dari sisi BPR maupun secara industri, sektor ekonomi untuk seluruh Indonesia. Semoga kita dapat semakin meningkatkan kontribusi kita terhadap masyarakat
melalui aktivitas-aktivitasnya yang dipahami atau menjadi expertnya di bidang masing-masing, Pak. Saya dari portal, teman-teman dari BPR. Demikian dari saya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terakhir Pak Andri mungkin untuk closing statement Pak Andri sebelum kita tutup. Silakan Pak Andri. Ada yang mau disampaikan? Oke, terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan kepada Pak Arif dan Pak Rahmat yang telah antusias sekali mungkin terhadap penghargaan BPR Award ini dan telah mengadakan event ini. Dan mudah-mudahan BPR Sinarmas Pelita, Trans CEO dan Suara Pemerintah selalu berikan kelancaran operasional tentunya, berikan kesehatan dan semua SDM-nya mudah-mudahan bisa berkontribusi dan tentunya bisa berkomunikasi dengan kita. Karena tentunya komunikasi yang kurang bagus juga dengan SDM yang di bawah, visi misi mungkin tidak akan tercapai. Dan pesan saya mungkin satu yang utama, BPR Sinarmas Pelita, ya mudah-mudahan kami BPR Sinarmas khususnya bisa tetap menjaga agar kinerja BPR Sinarmas Pelita bisa terus berkembang, khususnya bisa melayani masyarakat di Jawa Barat. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan untuk bertemu di World BPR tahun depan, Pak. Terima kasih. Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih pada Pak Andri Masdiani dari BPR Sinarmas Pelita, juga Pak Arif Munajat dari Komite Suara Pemerintah.id. Rekan Suara Pemerintah di seluruh Indonesia, kita nanti akan wawancara lagi dengan berbagai perbankan di seluruh Indonesia, terutama pergerakan rakyat, supaya bisa dikenal lagi oleh masyarakat di seluruh daerah, di mana peran BPR ini sangat penting dan memiliki kontribusi yang besar terhadap pembangunan kesejahteraan ekonomi masyarakat, sehingga masyarakat bisa lebih menggunakan lagi, manfaatkan lagi berbagai layanan, berbagai produk yang ada di Bank Perkreditan Rakyat di daerahnya masing-masing. Demikian, sekali lagi terima kasih Pak Arif, terima kasih Pak Andri dari BPR Sinarmas Pelita. Saya Rahmat Taim, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, tetap semangat.